Para pria, izinkan saya memulai dengan menyampaikan sebuah wawasan yang, meskipun penting, seringkali tidak sepenuhnya disadari oleh banyak dari kita. Memahami bagaimana menyentuh hati seorang wanita bukanlah perkara sederhana dan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan fisik semata. Ada berbagai area pada tubuh seorang wanita yang mampu memicu respons emosional yang mendalam. Bahkan, seringkali jauh lebih dahulu sebelum tubuhnya memberikan reaksi yang terlihat. Namun sayangnya, pada kenyataannya, kebanyakan pria hanya mengenali 2 atau 3 area ini, dan itu pun terbatas. Sebagai seorang psikolog yang telah bekerja di bidang hubungan selama lebih dari 2 dekade, saya memiliki kesempatan untuk mendampingi berbagai pasangan di berbagai tahap kehidupan mereka. Berdasarkan pengalaman luas tersebut, hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang seharusnya diketahui oleh setiap pria. Sebuah pelajaran yang saya harap dapat dijelaskan dengan terang kepada semua klien saya selama ini. Tujuannya sederhana, tanpa basa-basi teori yang rumit dan tanpa janji palsu, melainkan sesuatu yang telah dibuktikan berulang kali melalui pemahaman psikologi, neuroscience, dan pengalaman nyata di lapangan. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan ini, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan mendasar. Apakah Anda benar-benar tahu di mana dan bagaimana seorang wanita ingin disentuh? Dan yang saya maksud di sini bukanlah area-area klise atau bagian tubuh yang pertama kali terlintas di pikiran kebanyakan pria. Saya sedang berbicara tentang bagian-bagian yang lebih halus, tempat-tempat dalam dirinya yang ketika disentuh dengan pengertian dan niat yang tulus, mampu membuka pintu menuju kedalaman emosinya. Sentuhan-sentuhan yang tidak hanya membuatnya merasa nyaman, tetapi juga benar-benar dipahami sebelum reaksi fisiknya terlihat. Faktanya adalah, banyak pria yang berkata kepada saya sudah sangat mengenal pasangan saya. Namun melalui dialog mendalam dan refleksi bersama mereka, seringkali kami menemukan bahwa ada lapisan-lapisan emosional tertentu yang selama ini belum tergali sepenuhnya. Mari kita jelajahi bersama, bagaimana memahami dan menyentuh bukan hanya tubuh seorang wanita, tetapi juga hati dan jiwanya. Ketika saya mengajukan pertanyaan ini, yang sering terjadi adalah situasi yang hening. Mengapa demikian? Karena hal ini jarang dijelaskan dengan jelas. Tidak ada panduan khusus, dan meskipun wanita merasakan kebutuhan ini dengan sangat mendalam, mereka tidak selalu mengungkapkannya secara verbal. Sebaliknya, mereka menyampaikan perasaan melalui bahasa tubuh, sorot mata, dan isyarat halus yang seringkali tidak disadari oleh pria. Hari ini saya akan membahas tentang 7 zona kunci. Namun pahamilah ini dengan baik, bukan semata-mata mengenai bagian tubuh tertentu, melainkan gerbang emosional. Jika Anda benar-benar memahami area ini, dan yang lebih penting, tahu bagaimana mendekatinya, respons pasangan Anda bisa berubah secara signifikan. Sentuhan Anda tidak lagi hanya menjadi sebuah gerakan, tangan Anda dapat berubah menjadi bahasa koneksi yang dalam. Ada satu hal penting yang saya pelajari setelah lebih dari 2 dekade bekerja bersama pasangan. Kebanyakan pria bertindak hanya berdasarkan naluri. Mereka sering beranggapan bahwa dengan menyentuh titik tertentu, kenikmatan otomatis akan terjadi. Namun bagi wanita, kenikmatan tidak dimulai dari sentuhan mekanis. Itu berawal dari perasaan aman secara emosional. Banyak pria merasa yakin bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Namun, dari perspektif wanita, sentuhan tersebut kerap terasa sepihak. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya mengapa responsnya tidak lagi sama seperti dulu, atau mengapa reaksinya berubah seiring waktu. Jawabannya sebenarnya lebih sederhana dari yang Anda pikirkan. Apa yang dianggap biasa oleh pria, jarang sekali menimbulkan emosi mendalam bagi wanita. Wanita tidak hanya merespons rangsangan fisik semata, mereka bereaksi terhadap niat, kesadaran, dan kehadiran. Ketika seorang wanita benar-benar merasakan bahwa Anda peduli dengan sepenuh hati, tubuhnya pun akan merespons secara alami. Namun, inilah letak dari sebuah tantangan yang seringkali dihadapi. Tidak semua perempuan dengan lugas mengungkapkan apa yang mereka butuhkan atau inginkan secara verbal. Sebaliknya, mereka lebih cenderung menunjukkannya melalui tindakan, isyarat, dan bahasa tubuh. Saya masih mengingat jelas perkataan seorang mantan pasien saya yang berhasil menggugah pemahaman mendalam.
Jangan menyentuhku hanya untuk sekadar menyentuh. Biarkan aku merasakan bahwa kehadiranmu benar-benar nyata terlebih dahulu. Ungkapan ini, bagi saya, menjadi penjelasan yang sempurna mengenai apa yang sebenarnya dirasakan oleh banyak perempuan. Intinya bukan sekadar soal sentuhan fisik. Ini lebih tentang menciptakan koneksi emosional dan membuka pintu komunikasi psikologis terlebih dahulu. Salah satu area yang sering diremehkan namun memiliki peran penting adalah tangan, zona awal yang seringkali luput dari perhatian para pria. Tangan seorang perempuan memiliki hubungan yang erat dengan emosi dan keintimannya. Ketika Anda menyentuh tangan dengan lembut, perlahan dan penuh perhatian, pada hakikatnya Anda sedang menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kulit. Gerakan kecil seperti usapan lembut di sepanjang jari-jarinya atau tekanan hangat pada telapak tangannya bisa menghadirkan perasaan dipahami, dihargai, bahkan disayangi yang sangat mendalam. Dari pengalaman saya merawat pasien dan memperhatikan interaksi antar pasangan, ada satu hal menarik dan konsisten yang terus saya perhatikan. Pasangan yang memiliki kebiasaan untuk tetap berpegangan tangan, bahkan setelah bertahun-tahun hidup bersama, cenderung mempunyai hubungan emosional yang lebih kuat dan stabil. Ini tentu bukan kebetulan semata, sebab penelitian juga menunjukkan bahwa sentuhan tangan dapat merangsang pelepasan oksitosin, sebuah hormon yang erat kaitannya dengan perasaan percaya, cinta, dan keterhubungan satu sama lain. Namun, ada satu detail kecil tapi sangat penting yang seringkali tidak disadari oleh para pria. Sebagian perempuan mengungkapkan bagaimana tangan yang tidak dirawat atau terabaikan justru bisa menghancurkan momen keintiman. Oleh karena itu, perhatian terhadap hal kecil seperti menjaga kebersihan, kehangatan, dan kelembutan tangan ternyata dapat memberikan pengaruh besar. Ternyata, dalam kesederhanaannya, sentuhan pada tangan bisa menjadi bahasa cinta yang begitu kuat jika dilakukan dengan penghayatan dan ketulusan sepenuh hati. Zona kedua, yang berada tepat di tengkuk leher pada garis rambut, sering menjadi tempat ketegangan tanpa kita sadari. Ketika Anda menyentuh area tersebut secara perlahan dan lembut, tanpa memunculkan kata-kata atau harapan tertentu, tubuh mulai melepaskan ketegangan dan masuk ke dalam keadaan rileks dengan sendirinya. Ini bukanlah zona yang dirancang untuk merangsang perasaan tertentu, melainkan sebuah zona yang menciptakan ketenangan dan rasa kepercayaan yang mendalam. Ada sebuah cerita tentang seorang pria berusia akhir 50-an. Dalam pernikahannya, dia merasa tak lagi terlihat secara emosional oleh pasangannya. Suatu malam, tanpa niat apapun, ia mengambil keputusan kecil namun bermakna dengan meletakkan tangannya perlahan di tengkuk istrinya. Saat itu, sang istri tengah berdiri sambil memandang keluar jendela. Kehangatan sentuhan tersebut membuatnya terdiam sejenak, menarik napas panjang, lalu perlahan ia berbalik menatap suaminya. Gerakan sederhana tersebut seolah membangkitkan kembali ikatan yang sempat terkubur oleh rutinitas kehidupan mereka. Kemudian ada zona ketiga, punggung bawah, terletak di antara pinggang dan pinggul. Area ini dikenal sebagai simbol stabilitas, tempat di mana rasa aman bisa dikomunikasikan hanya dengan gerakan sederhana. Ketika tangan Anda diletakkan di sana dengan kelembutan, tanpa memberikan tekanan atau kekangan, hal itu menyampaikan pesan tak terucapkan. Aku kuat, aku mendukungmu, kamu aman bersamaku. Namun begitu, kebebasanmu tetap dihormati. Sentuhan ini seringkali membawa dampak paling signifikan dalam momen-momen kecil yang tak terduga, seperti saat pagi hari di dapur, di mana Anda hanya berdiri dalam diam, merasakan kehangatan tubuh pasangan dengan telapak tangan yang hangat bersandar lembut di punggungnya. Tidak ada dialog yang diperlukan, hanya ketenangan. Zona keempat terletak di area belakang telinga hingga ke bawah garis rahang. Wilayah ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dan hanya bisa dijangkau sepenuhnya jika kepercayaan sudah terbentuk sebelumnya. Jika tekanan yang diberikan terlalu kuat, maka area ini akan menutup diri, seolah melindungi keintimannya. Namun dengan kehangatan dan sentuhan yang amat lembut, area ini justru mudah terbuka. Saya pernah mendengar dari seorang wanita yang berbagi perasaan berkesan tentang sentuhan di tempat ini. Baginya, apa yang dia rasakan tidaklah tentang daya tarik fisik atau gairah semata. Sebaliknya, sentuhan itu membuatnya merasa begitu dihargai. Sebuah momen pengakuan bahwa keberadaannya bermakna jauh lebih dalam daripada sekedar hubungan permukaan.
Zona-zona ini bukan sekedar bagian dari tubuh. Mereka adalah pintu gerbang menuju emosi terdalam manusia. Masing-masing memiliki bahasa uniknya, memberikan kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang kadang sulit diungkapkan melalui kata-kata. Bagi banyak wanita, ada aspek tertentu yang seringkali memegang peran yang sangat penting dalam hubungan emosional dan fisik. Salah satunya adalah zona 5 yang terletak di antara tulang belikat. Area ini merupakan daerah yang sering diabaikan, padahal memiliki nilai simbolis yang mendalam secara psikologis. Zona tersebut melambangkan perlindungan diri, sebuah tempat yang tidak bisa dilihat langsung oleh si pemilik tubuh, sehingga memberikan perlakuan lembut di area ini memiliki dampak yang kuat. Ketika tangan diletakkan dengan penuh kelembutan di sana, hal itu dapat menghadirkan rasa aman, memperlambat sistem sarafnya, dan membuat pikirannya menjadi lebih tenang. Sentuhan ini tidak membawa nuansa seksual, dan justru kekuatan dari interaksi ini terletak pada kesederhanaan serta keikhlasannya. Beranjak ke zona 6, yaitu paha bagian dalam dekat lutut. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan tentang area intim, melainkan zona transisi yang membutuhkan kehati-hatian dan penghormatan. Saat mendekati area ini dengan perlahan dan bijaksana, sentuhan dapat menyampaikan pesan emosional yang kuat, yakni perasaan kedekatan sekaligus rasa hormat terhadap ritme personal seseorang. Ini adalah bahasa tubuh yang halus tetapi penuh makna. Sayangnya, banyak pria melewatkan langkah penting ini, sehingga berpotensi membuat koneksi emosional mulai memudar. Kemudian ada zona 7, yaitu perut bagian bawah di sekitar pusar. Area ini seringkali memancarkan kejutan tersendiri karena merupakan pertemuan antara naluri dan emosi manusia. Sentuhan di zona ini menuntut ketulusan yang sepenuhnya tanpa kepura-puraan. Meletakkan tangan dengan perlahan, hangat, dan penuh perhatian di bagian ini dapat menciptakan sensasi mendalam, seolah-olah Anda memegang sesuatu yang sangat berharga. Aksi ini harus dilakukan dengan rasa hormat dan sensitivitas yang tinggi, karena perut bawah seringkali menjadi pusat insting serta ekspresi emosional individu. Ketika seorang wanita memberikan izin untuk disentuh dengan tulus, ia tidak hanya menyerahkan tubuh fisiknya, tetapi juga membuka pintu menuju dunia emosional dan batiniah yang dimilikinya. Lalu, mengapa zona-zona tertentu dalam tubuh mampu menciptakan dampak yang begitu mendalam? Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa wanita tidak hanya merespon sentuhan secara fisik, tetapi juga mengolahnya melalui aspek emosional dan neurologis. Penelitian mengungkapkan bahwa reseptor pada kulit wanita memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan pria. Area-area spesifik ini memiliki kemampuan unik untuk memicu pelepasan hormon oksitosin yang dikenal sebagai hormon kepercayaan, kedekatan batin, serta keterbukaan emosional. Namun penting untuk dipahami bahwa zona ini bukan sekedar titik-titik erotis yang hanya menstimulasi secara fisik. Lebih dari itu, zona-zona ini berperan sebagai sensor emosional yang kompleks. Melalui sensor inilah tubuh seorang wanita memberikan sinyal bahwa seseorang terasa aman bagi dirinya. Untuk memanfaatkan potensi dari zona-zona sensitif ini, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan tulus. Panduan sederhana yang dapat diterapkan adalah memperlambat ritme saat menyentuh, kemudian perhatikan dengan baik bagaimana reaksi yang muncul. Sentuhan semacam ini tidak hanya relevan pada momen-momen intim, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kedekatan yang lebih mendalam. Kuncinya adalah konsistensi dan keterlibatan batin. Ketika Anda hadir secara mental dalam setiap sentuhan dan memberikan perhatian penuh, hal itu akan menjadi sarana nonverbal yang amat berarti. Terlebih lagi, pengaruh tindakan ini seringkali tidak terdeteksi secara jelas oleh wanita itu sendiri. Sebagai contoh, seorang pria pernah berbagi bahwa ia merasa ada perubahan besar dalam hubungan mereka, meskipun ia tidak memahami penyebab pastinya. Wanita mungkin tidak selalu mampu mengartikan atau menjelaskan perubahan tersebut secara logis, tetapi mereka dapat merasakannya dalam hati. Penting untuk diingat bahwa 7 zona ini bukanlah tombol instan yang menawarkan hasil langsung. Sebaliknya, zona-zona tersebut adalah pintu masuk menuju relasi yang lebih dalam. Setiap kali Anda menyentuh zona ini dengan penuh perhatian dan ketulusan, Anda sebenarnya sedang menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Aku melihatmu, aku menghormatimu, kehadiranmu sangatlah berarti bagiku. Itulah esensi dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh wanita, bukan performa spektakuler atau tekanan tertentu, melainkan koneksi emosional yang nyata dan tulus.
Ingatlah bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali dan menciptakan hubungan dengan sentuhan kehadiran yang lebih bermakna. Kadang-kadang hanya dibutuhkan satu sentuhan sederhana, namun penuh kesadaran yang mampu membuka lembaran baru dalam hubungan Anda dan memberikan makna yang lebih kaya di tiap momennya.